Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa mawala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita cara membaca Arab Jawa Pekon dengan kitab Ta'limul Muta'alim. Para pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada part 2. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan kembali pada part 3. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki kitab, silahkan dibuka di halaman 10, nanti kalau sudah punya, nanti kita akan lanjutkan di bagian terakhir dari halaman 10. Kitabnya sama, ya kitab Ta'limul Muta'alim, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dari rumah. Bagi yang belum punya, silahkan tulis di kolom komentar bahwa Bapak Ibu belum memiliki kitab Ta'limul Muta'alim, dan tuliskan IG atau bisa mengirimkan nomor WA, nanti akan kita hubungi dan kita akan bagikan kitab Ta'limul Muta'alim kepada para pemirsa semua secara gratis selama persediaan masih ada. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki halaman 10 bagian yang terakhir, yaitu bab yang pertama terkait dengan pasal ya, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli, tentang pasal yang membahas tentang hakikat ilmu fikih dan keutamaannya. Nah, bagian ini sangat penting karena ini mendasari dari seluruh pilihan ilmu yang akan kita pelajari. Pertanyaan yang cukup kritikal dari para pemirsa, para pendengar, selama ini yang kemudian ditanyakan, apakah benar kalau umat Islam itu tidak wajib mempelajari ilmu-ilmu yang lain? Yang wajib adalah hanya ilmu agama. Pilih mana? Belajar ilmu agama atau ilmu umum? Teknik sipil misalnya, ekonomi, sospol, arsitek, utama yang mana dengan belajar ilmu agama? Saya kira ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan bab fasal pertama ini, dengan kajian pengertian hakikat ilmu fikih dan keutamaannya. Nanti kita baca dulu, ini bagian yang terakhir di halaman 10, nanti kita lanjut lagi ke halaman 11. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Faslon utawi iki iku pasal fi mahiyatil ilmi ing dalem mertela ake kahanane ilmu. Wal fiqhi lan mertela akan fikih, wa fadlihi lan utamane ilmu fikih. Qala wis ngendika sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi utawi amrih ilmu utawa kamruh iku faridhatun fardhu ain. Jadi hukumnya mencari ilmu itu adalah fardhu ain. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang, wa muslimatin lan wong Islam wadon. Iklam ruwasira bi annahu kelawan stuni kelakuan iku layuf turadu ora den perdoaken ala kulli muslimin ing atase saben-saben Islam lanang, ing atase saben-saben wong Islam lanang, wa muslimatin wong Islam wadon, apa tulbu kulli ilmin amrih saben-saben ilmu. Ini ada penekanan bahwa setiap muslim itu diwajibkan untuk mencari ilmu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tetapi
la yufturadu, tidak diwajibkan untuk setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, mencari seluruh ilmu. Ini keterangannya nanti akan kita lihat. Bal yuftaradu, balik dan berdoakan alaihi ing atase saben-saben wong Islam apa talbu ilmil hali, amrih ilmune sing arep dilakoni. Tetapi orang muslim itu diwajibkan mencari ilmu yang akan dilaksanakan atau sedang atau saat akan dilaksanakan. Kama koyo barang yuqalu kang den ngendikaake afdhalul ilmi utawa luweh utama-utamane ilmu iku ilmul hali, ilmu sing arep dilakoni. Wa afdhalul amali lan utawi luweh utamane ilmu iku hifdzul hali, ngreksa tingkah laku. Jadi ada penekanan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu yang akan dilakukan. Dan amal yang paling utama atau perilaku yang paling utama adalah menjaga perilaku kita. Amal dalam rangka menjaga perilaku kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu simpulan yang sangat menarik menurut saya. Bahwa setiap muslim tidak diwajibkan untuk mencari seluruh ilmu, tetapi setiap muslim wajib mengilmui setiap kondisi yang akan dihadapi atau mengilmui setiap apa yang akan dilakukan oleh seorang muslim. Ini menarik. Ini sangat menarik bahwa kita itu tidak diwajibkan untuk mencari seluruh ilmu. Tetapi kita wajib untuk mengilmui apa yang menjadi kewajiban kita. Apa yang akan kita lakukan. Setiap mengerjakan sesuatu, maka harus diilmui. Kita mau sholat, kita harus paham ilmunya sholat. Tahu fardunya, tahu rukunnya, tahu syaratnya, tahu hal yang membatalkan, mana yang sunnah, mana yang rukun, itu wajib diketahui oleh setiap muslim. Karena itu adalah pekerjaan wajib. Nah, ini kita lanjutkan lagi, nanti kita uraikan di belakang. Di halaman 12 dilanjutkan oleh Syekh Az-Zarnuji, wa yufturodulan den perdoaken. Wa yufturodulan den perdoaken ala kulli muslimin ing atase wong Islam apa talbu ilmin amrih ilmune ma barang silai ma yaqau kang tumiba apa ma lahu kadhewe muslim fi halihi ing dalam tingkai muslim. Fi ayyi halin ing dalam endi tingkae kana kang ana sapa muslim. Fa innahu mongko sedune kelakuan la buddha ora kena ora lahu kadhewe muslim minas sholati saking salat. Fa yufturadu mongko den perdoaken alaihi ing atase muslim apa ilmu ma ngerteni barang silai maya kang tumiba apa ma lahu kadhewe muslim. Fi sholatihi ing dalem salate muslim. Biqadri ma kelawan qadari barang. Silai mayu addi kang nekani sapa muslim bi kelawan ma fardhus sholati ing perdune salat. Wajib bulan wajib alahi ing atase muslim. Apa ilmu ma ngerteni ing barang silai mayaqau kang arep ketindakake lahu kadwi muslim biqadri ma kelawan kira-kirane barang. Yu'addi kang nekani sapa muslim bi kelawan ma al wajiba ing penggawe wajib. Setiap muslim memiliki kewajiban. Catatan yang pertama, setiap muslim memiliki kewajiban. Dan setiap
kewajiban atau mengilmui segala perkara yang wajib, maka hukumnya wajib. Apa saja kewajiban seorang muslim? Kalau kita lihat dalam sehari-hari, seorang muslim itu wajib sholat, wajib mengerjakan puasa Ramadan, wajib mengerjakan zakat. Maka ilmu yang mendasari dalam rangka menjalankan kewajiban adalah wajib hukumnya. Jadi, kalau ada seorang muslim yang tidak paham tentang rukun sholat, yang tidak paham tentang bagaimana cara wudhu yang benar, karena wudhu adalah bagian dari pekerjaan dalam rangka menegakkan kewajiban, maka dianggap dia belum memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim untuk mencari ilmu. Jadi bagaimana cara bersuci, bagaimana cara sholat yang benar adalah hal dasar yang harus ditanamkan oleh setiap muslim kepada anak-anaknya. Ini yang pertama. Kewajiban muslim kepada Allah dalam hal beribadah. Tetapi ada juga kewajiban dia sebagai manusia. Kewajiban dia sebagai suami, kewajiban dia sebagai pelajar, kewajiban dia sebagai pekerja profesional, itu juga memiliki kewajiban. Hal yang sederhana sekali. Kalau kita coba renungkan, jadi kalau seandainya seorang muslim itu memiliki kewajiban sholat, maka seorang profesi juga memiliki kewajiban profesionalitasnya. Baik, saya akan membahas di kelanjutannya, kita akan coba tengok lagi bagaimana Syekh Az-Zarnuji menuliskan dalam tulisan selanjutnya. Di halaman 13, ini Syekh Az-Zarnuji menerangkan kembali li'annama kronostuni barang, atau diputus li'anna kronostuni ma barang, silai mayatawassalu kang lelantaran sopo muslim bi kelawan ma ila iqamatil fardi maring ngedekaken fardu iku yakunu ana apa ma fardhon iya fardu iku fardhon iya fardu. Jadi kalau ada sesuatu yang menjadi antara, yang menjadi media tegaknya pekerjaan fardu, maka dia menjadi fardu. Jadi mengilmui sholat hukumnya wajib. Menegakkan sholat hukumnya wajib. Karena syarat sholat adalah berwudu, maka mengilmui wudu itu juga wajib. Wamalan barang, silai mayatawassalu kang lelantaran sopo muslim bi kelawan ma ila iqamatil wajib maring nindakake perkara kang wajib. Iku yakunu ana apa ma wajiban ya wajib. Iku wajiban ya wajib. Sehingga karena tadi mengilmui juga wajib, sekarang melaksanakan pekerjaan itu juga jadi wajib. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono perkarane salat fisaumi ing dalem bab puasa wa zakati lan zakat ing kana lamun ana lahu kaduwi muslim apa malun bondo utawa arta wal haji lan haji in wajaba lamun wajib apa haji alaihi ing atase muslim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang wis tinutur fil buyu ing dalem adol tinuku ing kana lamun ana sapa muslim iku yattajiru dagang. Jadi jika ini adalah contoh di kalimat terakhir dari Syekh Az-Zarnuji, dikatakan bahwa semua perkara yang wajib itu juga wajib diilmui. Dan menjalankan profesi, kalau seandainya dia adalah seorang profesi, misalnya dia adalah seorang pedagang, maka mengilmui dalam hal perdagangan itu juga menjadi yang wajib. Saya kira ini statement yang sangat menarik, menjadi basic analisa atas pertanyaan, kalau begitu
Belajar ilmu kedokteran wajib tidak. Belajar ilmu insinyur wajib atau tidak. Belajar ilmu IT wajib atau tidak. Atau hanya ilmu sholat, karena yang wajib adalah sholat. Maka dengan jawaban bahwa seorang yang memiliki profesi sebagai pedagang, karena seorang suami wajib menafkahi keluarganya. Atau seorang profesional wajib menjalankan profesi dengan baik. Untuk menjalankan profesi dagang dengan baik, biar bisa menjalankan perdagangan dengan baik, menjaga dari perkara yang haram, memperoleh sesuatu dengan cara yang halal, dan memanage perdagangan dengan bagus, maka ilmu perdagangan itu menjadi wajib. Ini yang sangat menarik kalau seandainya kita coba korelasikan dengan kondisi sekarang, bahwa melaksanakan setiap perkara sebagai syarat atau prakondisi atas tegaknya kewajiban, maka hukumnya menjadi wajib. Ini keren. Jadi sesuatu yang sangat filosofis, tetapi kita bisa tarik sampai saat ini. Terus apa hubungannya dengan ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu IT, dan ilmu lain sebagainya? Kita coba lihat. Karena menguasai ilmu yang terkait dengan profesi itu wajib, maka berarti mempelajari ilmu bedah, menguasai ilmu dan teknologi operasi bagi dokter bedah, hukumnya wajib. Sama wajibnya dengan kewajiban dia mempelajari ilmunya sholat. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi ketika seseorang sudah memilih profesinya adalah seorang dokter ahli bedah, maka dia menguasai ilmu dan teknologi operasi, itu wajib. Atau dia menjadi seorang pelajar, menjadi seorang mahasiswa yang arahnya adalah ingin menjadi profesional di bidang dokter bedah, maka menguasai ilmu teknologi operasi bedah itu hukumnya fardu ain. Atau sama kalau kita lihat, jika kita adalah masa teknik sipil, atau bahkan kita baru lulus, kemudian kita ingin masuk dalam profesi engineer di bidang ahli rancang bangun jembatan panjang. Misalnya ini adalah contoh simulasi ibu kita yang sangat terkenal, dia adalah ahli jembatan, ya, yang membangun, merancang jembatan terpanjang. Saya kira ini menarik, bahwa kalau kita ingin menjadi insinyur jembatan, maka menguasai desain jembatan yang kuat, menjamin keselamatan bagi pengguna, maka wajib hukumnya. Jadi menguasai ilmu itu bagi insinyur jembatan wajib hukumnya. Coba kita bayangkan, kalau seorang insinyur merancang dengan tidak profesional sehingga jembatan itu ambruk dan akhirnya membawa korban, maka dia akan berdosa. Sama dengan dia secara tidak sengaja membunuh sekian banyak masyarakat. Jadi mengilmui setiap apa yang kita kerjakan itu wajib. Dikotomi antara ilmu umum atau ilmu agama itu sebenarnya tidak ada. Tetapi ilmu yang wajib kita kuasai adalah ilmu hal. Ilmu yang akan kita lakukan. Hal-hal yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim, maka kita wajib mengilmui. Apakah itu dalam rangka kita beribadah sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdhah, atau kita dalam rangka menjalankan profesi sebagai kewajiban kita sebagai manusia. Ahli tanah, maka mendalami ilmu tanah fardu ain hukumnya. Seorang aparatur sipil negara mendalami ilmu tentang tata kelola negara adalah wajib hukumnya. Jadi kalau ada aparatur negara yang tidak mengupgrade ilmunya dalam melakukan tata kelola negara, maka dia telah menciderai kewajiban dia sebagai seorang muslim dalam rangka menjalankan profesinya.
Adik-adik semua, Bapak Ibu sekalian, jadi jelas bahwa apa yang harus kita bekalkan kepada anak kita, pertama adalah ilmu basic untuk menjalankan ibadah, sholat, puasa, zakat, harus detail penguasaannya, mulai dari dasar hukumnya, kemudian bagaimana cara melaksanakannya, tahu hukumnya sholat, mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang wajib. Di dalam sholat juga ada rukunnya, mana yang kalau dikerjakan sholatnya batal, mana kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, itu wajib dikuasai oleh setiap muslim. Jadi ini juga sebuah sindiran. Jadi kalau ada seorang dokter, profesor, muslim, kok tidak tahu tentang ilmu sholat, maka sebenarnya dia sudah lalai dengan kewajibannya. Jadi kalau ada seorang dokter, profesor, engineer, dokter, ekonom, tetapi dia muslim dan tidak tahu rukunnya sholat, mana yang sunnah, mana yang wajib, tidak tahu. Misalnya saja hal yang sederhana, ketika kita sholat, kemudian lupa membaca ayat, membaca surat, setelah membaca Al-Fatihah, ini sholatnya sah apa enggak? Tidak tahu. Itu berarti kita perlu belajar kembali. Dan memastikan apa yang kita kerjakan, pasti kita ilmui. Tetapi juga, bagi seorang engineer, ahli jembatan, tetapi dia merancang dengan asal-asalan. Artinya juga dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai pribadi seorang muslim. Atau bahkan spekdon, seorang engineer yang dimintai untuk mengawasi pekerjaan konstruksi, melakukan spekdon, dan itu mengancam keselamatan banyak orang. Itu sama dengan dia membunuh, mengancam atau membunuh terhadap banyak orang. Dan ini dosanya sangat besar. Maka hati-hatilah. Mereka yang bekerja di bidang melayani hidup orang banyak, menyangkut keselamatan publik, harus hati-hati. Karena kesalahan Anda akan mengancam keselamatan orang. Mengancam keselamatan orang karena Anda lalai atau bahkan Anda sengaja, maka Anda sebenarnya mengancam pembunuhan dengan sengaja. Ini tidak main-main. Jadi seorang engineer muslim itu harus memegang teguh etik sebagai engineer. Begitu juga kalau misalnya Anda adalah seorang ahli IT. Ya, Anda ahli IT misalnya. Anda ahli IT di sektor perbankan. Maka menguasai ilmu security dan jaringan demi tegaknya ajaran fikih, demi tegaknya syariah, melindungi dari pencurian cyber, itu hukum wajib. Jadi seorang ahli IT, tim IT, harus ada seorang ahli security jaringan, karena apa? Demi tegaknya syariah. Sebagaimana seorang kelompok komunitas perumahan yang kemudian menugaskan seorang satpam untuk menjaga keamanan. Seorang satpam bertugas menjaga keamanan, dia juga menegakkan hukum syariah agar tidak ada pencurian. Atau bahkan buat teman-teman semua, para praktisi di bidang dakwah, atau para kiai, para ulama, di era digital menguasai atau melek digital juga hukumnya wajib. Karena dakwah akan terselenggara di masa pandemi ini dengan media online, maka melek digital itu hukumnya wajib. Jadi jelas bahwa ilmu hal itu tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu bukan agama. Tapi ilmu hal adalah ilmu kondisi di mana seorang muslim akan melakukan pekerjaan. Apakah pekerjaan itu karena tuntutan dia sebagai seorang hamba Allah, atau tuntutan dia sebagai seorang pribadi profesional dalam rangka mengerjakan profesinya, atau dalam cari ma'isyah, dalam rangka menghidupi, menjalankan kehidupan untuk kesejahteraan keluarganya. Adik-adik semua, bapak-ibu semua yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas sudah. Mari kita mencari ilmu dengan basic pengetahuan. Ilmu apa saja yang mesti kita pelajari dan bagaimana penekanannya.
mana ilmu yang wajib, mana yang kemudian kita juga harus mendalami sebagai seorang profesional di bidang ilmu kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.